Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersemangat dahsyat. Yang terhormat Abi Hanif dan Unida selaku pengasuh pesantren Super Kamlar Thayyibah Hanifidah, yang terhormat pengurus Hanifidah, guru-guru Hanifidah serta teman-teman Hanifidah, dan yang terhormat orang tua saya di rumah, semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selamat dunia akhirat. Amin. Saya Diva Jayanti, kelas 10 MA Al-Quran Thayyibah Hanifidah, ingin mempresentasikan kitab Ubudiyah bab 4, yaitu tentang sholat fardu. Pengertian sholat ini ada dua, yaitu dari bahasa dan istilah. Pengertian dari bahasanya itu adalah doa, dan pengertian dari istilahnya ini adalah bacaan dan perbuatan perbuatan tertentu yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Setelah itu yang wajib dalam sholat, pertama itu Islam. Jadi kalau sholat harus beragama Islam, tidak boleh yang lain. Setelah itu yang kedua balik. Jadi yang wajib sholat itu yang sudah balik. Yang wajib itu berakal. Jadi kalau misalnya sholat terus dalam keadaan gila, mabuk, itu sholatnya tidak sah. Itu yang ketiga, sebelum sholat ini kita harus benar-benar suci, entah itu suci dari hadas besar atau dari hadas kecil. Setelah itu menutup aurat ini untuk perempuan seluruhnya selain wajah dan telapak tangan. Setelah itu untuk laki-laki pusar pakai kelutut. Setelah itu di tempat suci. Jadi kalau sholat kita harus di tempat suci, nggak boleh tempat yang kira-kira najis gitu, kotor, itu sholatnya nggak sah. Setelah itu waktu sholat kita harus mengetahui waktu sholat. Jadi nggak boleh kalau sholat zuhur itu jam 6 sore gitu, nggak boleh ya. Itu menghadap kiblat. Jadi kalau sholat harusnya kita harus menghadap kiblat, nggak boleh menghadap berlawan kiblat. Setelah itu yang keempat, rukun sholat, yaitu ada niat, berdiri jika mampu. Setelah itu takbiratul ihram, itu membaca Fatihah, rukuk. Setelah itu tumaninahnya, itu iktidal. Setelah itu tumaninah, sujud. Dalam sujud ini juga tumaninah. Setelah itu duduk di antara sujud dan tumaninah. Itu duduk tasyahud akhir. Setelah tumaninah duduk tasyahud akhir. Setelah itu membaca sholawat tasyahud akhir dan salam serta tertib. Jadi sholat harus tertib. Setelah itu yang terakhir, yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu sengaja berbicara. Jadi kalau sholat jangan disengajakan berbicara, itu bisa membatalkan sholat. Setelah itu pekerjaan yang banyak. Maksud pekerjaan yang banyak itu nggak boleh melakukan pergerakan yang bukan gerakan sholat, itu juga bisa membatalkan sholat. Itu datang hadas. Jadi kalau misalnya kita di tengah sholat, walaupun di tengah sholat ya kita datang hadas, kita kira-kira kayak kebelet atau gimana gitu, jadi kita juga nggak boleh nahan ya, nanti takutnya nggak khusyuk. Setelah itu terkena najis. Jadi kita misalnya lagi sholat terus ada kotoran cicak jatuh dari bawah, jatuh dari atas, itu tetap najis, jadi sholatnya nggak sah. Habis itu terbukanya aurat. Misalnya kita lagi sholat terus mukanya tuh ketarik gitu, terus rambutnya kelihatan, nah itu juga membatalkan sholat. Setelah itu berubah niat maksudnya itu misal kita sholat niat sholli fardhu zuhri ya, tapi waktu mau sholat ini kan asar ya, misalnya gitu, aduh ayo udah asar aja, lanjutin aja gitu, nggak boleh ya. Habis itu berpaling kiblat. Misalnya kita sholatnya kan artinya kiblat, tiba-tiba kita berpindah berlawan kiblat, itu sangat membatalkan. Itu makan minum. Mana ada sholat makan minum ya. Jadi sholat kita harus benar-benar khusyuk, nggak boleh makan minum, itu sangat dilarang. Itu mengeluarkan suara. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat sengaja mengeluarkan suara, itu sudah membatalkan. Setelah itu yang terakhir murtad atau luar agama. Oke. Yang manfaat yang saya dapatkan dari
presentasikan ini tentang sholat, saya dapat mengetahui pengertian sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, kewajiban yang wajib dilakukan sholat, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.